Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, sahabat-sahabatku yang baik, mahasiswaku yang serbanggakan, dan murid-muridku yang serharapkan selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan Sir Dedi kembali mempersembahkan sebuah motivasi dengan judul Food, Fashion, and Fun. 3 virus inilah yang bakal merusak manusia dengan sangat halus, nyaris tak terdeteksi karena metode merusaknya dengan cara mengobrak-abrik sistem tata nilai manusia penghuni dunia ketiga. Pada awal tahun 90-an, 2 orang futurolog kelas dunia, John Naisbitt dan Patricia Aburden, yang memberikan gambaran tentang model kehidupan awal abad 21 dalam buku fenomenalnya yang berjudul Megatrends 2000. Mereka mengungkapkan dengan sangat berani bahwa pada abad 21 dunia ketiga akan menjadi santapan negara-negara maju. Dalam buku tersebut, John dan Patricia dengan gamblang memaparkan bahwa senjata yang digunakan oleh negara maju untuk melumat penghuni dunia ketiga bukanlah rudal berkepala nuklir atau rudal yang dilengkapi senjata biologis, karena senjata itu sudah tak lagi efektif. Senjata yang digunakan abad 21 bukan senjata dengan teknologi mutakhir yang sekali diluncurkan akan langsung membabat habis umat manusia. Justru sebaliknya, negara maju menggunakan senjata yang sangat lunak, namun akibatnya yang sungguh dahsyat. Senjata apakah itu? John dan Patricia merumuskan dalam formula 3F alias Food, Fashion, and Fun. 3 virus inilah yang bakal merusak manusia dunia ketiga dengan sangat halus, nyaris tak terdeteksi karena metode merusaknya dengan cara mengobrak-abrik sistem tata nilai manusia penghuni dunia ketiga. Ternyata ramalan John dan Patricia tidak main-main. Kini dampak dari ketiga virus itu telah kita rasakan hampir di setiap lapisan masyarakat. Lihatlah, ketika food ala Eropa dan Amerika sudah begitu diminati oleh lidah bangsa kita yang masih miskin ini, produk-produk fast food pun menjadi jajanan yang lebih nikmati yang lebih dinikmati ketimbang makanan made in kampung sendiri. Masyarakat kita pun ternyata sudah menganggap resto ala barat lebih bergengsi dibanding warteg ala timur. Saat menikmati makanan, standar yang dicari bukan standar gizi. Yang terpenting adalah praktis yang diperoleh. Akhirnya masyarakat kita saat menikmati makanan McDonald lebih pede ketimbang saat melahap nasi pecel. Virus kedua adalah fashion. Virus ini cukup signifikan pengaruhnya di masyarakat kita. Lihatlah, mal-mal di perkotaan makin berdiri kokoh di atas pilar-pilarnya yang kokoh. Satu pilar utama yang menyumbangkan duit cukup besar bagi para kapitalis adalah mode. Orang setiap mengamati mode
pakaian terupdate demi ambisi agar tak ketinggalan zaman. Para remaja berlomba mengoleksi busana jenis terbaru demi tujuan remeh, agar tak dikatakan sebagai remaja, ya, agar tak dikatakan sebagai remaja zaman batu. Yang menjadi patokan bukan lagi standar kesopanan dalam berbusana. Yang menjadi standar bagus tidaknya suatu pakaian yang dipilih bukan lagi berdasarkan menutup aurat atau tidak. Karena konon di zaman yang serba transparansi sangat dielulukan ini, bukan hanya sistem pemerintahan yang harus transparan, bahkan berbusana pun ikut-ikutan transparan. Akhirnya, busana dengan perangkap jilbab yang menutup aurat tak laku di pasar. Yang laris justru busana model tank top, bikini, swimsuit, dan seabrek busana pemicu adrenalin kaum Adam. Menutup aurat atau tidak, itu nomor 18. Yang penting saat di LA sedang digelar peragaan busana hasil rancangan desainer Kawakan Barat, tidak sampai seminggu di Jakarta sudah banyak yang memakai dengan desain yang sama meski hanya buatan lokal. Virus selanjutnya adalah fun atau hiburan. Dimulai dari film bacaan sampai lagu-lagu yang syarat dengan pesan hedon ala barat. Film Hollywood menjadi tontonan wajib yang tidak boleh ditinggal. Lagu-lagu Inggris lebih diminati ketimbang lagu lokal. Akhirnya, lagu Justin Bieber pun lebih dihafal ketimbang lantunan sholawat Haddad Alwi. Grup musik Westlife lebih dielulukan ketimbang grup musik Kiai Kanjeng yang melantunkan begitu banyak syair-syair bijak. M2M lebih dinikmati ketimbang Bimbo. Akhirnya, melalui tontonan film dan syair lagu yang menyelipkan pesan-pesan merusak justru lebih banyak diakses oleh masyarakat kita. Lalu bagaimana kita mengendalikan pembiakan virus 3F ini? Ya, food, fashion, and fun. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Ramadan dipercaya sebagai bulan untuk memerangi hawa nafsu. Tapi sayang, kita tak kunjung paham dengan musuh seperti apa yang kita perangi itu. Itulah sebabnya mengapa di Ramadan satu Ramadan berikutnya, perilaku kita tak mengalami perubahan yang signifikan. Pertambahan umur tak menjadikan kita semakin cerdas dalam menyikapi musuh terbesar dalam diri manusia itu. Food, fashion, and fun adalah virus berbahaya yang dampak merusaknya sudah sedemikian canggih. Penyikapan terhadap ketiga virus itu benar-benar harus diseriusi. Harus benar-benar diseriusi. Salah satu cara ampuh untuk mengendalikan pembiakannya ketiganya adalah melalui puasa. Mengapa puasa? Pertama, sebagaimana telah kita tahu bahwa esensi dari puasa adalah pembelajaran untuk mengendalikan hawa nafsu. Melalui puasa, kita dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang cerdas mengendalikan keinginan. Karena tidak semua keinginan yang terbesar dalam otak kita harus diperturutkan. Ada keinginan yang harus kita tahan dan kita tindas, karena ketika keinginan itu dituruti hanya membawa dampak mudarat bagi kehidupan kita. Melalui puasa, kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara menyikapi hidup yang benar. Hiduplah berdasarkan kebutuhan. Ketika hendak makan,
Jenis makanan yang kita pilih seharusnya standarnya bukan lagi kelezatan atau kemewahan. Karena tubuh kita hakikatnya tak butuh lezat dan mewah. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah standar gizi yang cukup untuk suplai tenaga dalam tubuh kita. Kenapa harus memilih yang bermewah-mewah? Jika dengan sayur asem dan lauk tempe sudah begitu bergizi, kenapa harus memilih yang lezat-lezat? Bukankah kelezatan hanya dirasa ketika dikunyah? Setelah masuk dalam perut, tak ada beda antara tempe dan sate. Tak ada beda antara rawon dan pizza. Alangkah bijaknya jika kita mampu mengubah standar makanan kita dari mewah menuju sederhana, dari yang lezat menuju yang nilainya gizinya yang cukup. Bukankah masih begitu banyak saudara-saudara kita yang bahkan untuk makan esok hari saja belum jelas ada atau tidak? Bukankah masih begitu banyak yang harus berhari-hari puasa hanya untuk menghemat biaya makanan? Agaknya hati kita sudah sedemikian rabun sehingga realitas-realitas itu tak tampak di mata hati kita. Agaknya jiwa kita sudah sedemikian keras sehingga saat menyaksikan kenyataan di masyarakat, jiwa kita tak kunjung tergetar dengan puasa. Dengan puasa ini semoga batin kita bisa terasah sehingga bisa lebih sensitif dalam merasa. Ya. Jadi kita harus juga melakukan positive thinking dan juga positive feeling. Jadi feeling kita harus terasa. Jika dahulu saat membeli pakaian standarnya adalah mode, mulai kini mari kita lebih cerdas lagi dalam bersikap. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Bukan untuk kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat ya. Bukan untuk mengejar dan berpacu dengan mode. Saya lagi, Mister bilang, kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Bukan untuk mengejar dan berpacu dengan mode. Saat membeli baju, pertanyaannya pertama yang harus saya jawab adalah, baju ini menutup aurat atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, baju ini pantas kupakai atau tidak? Yang harus kita ingat, nilai kepantasan tidak terikat dengan kemewahan. Pantas tidak harus tampak wah di depan masyarakat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang ketika dipakai, aurat kita tertutupi. Standar kesopanan yang dicapai dan tidak membuat kita sombong, serta sebisa mungkin untuk tidak membuat orang memandang iri. Apalah guna mencari perhatian dengan pakaian? Apalah artinya kita mengikuti standar mode dengan pakaian? Apalah artinya kita mengikuti standar mode jika di hadapan Allah kita tampak hina? Ingat, dosa orang yang tidak menutupi auratnya bisa berkali-kali lipat, bergantung seberapa banyak orang yang melihat aurat kita. Bergantung seberapa besar efek dari bukaan aurat. Terakhir, puasa untuk mengendalikan penyebaran virus fun atau hiburan. Saat berpuasa, kita dianjurkan untuk mengisi detik-detik puasa dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Karena bagi muslim, mengerjakan amalan yang mubah saja sudah dianggap rugi, apalagi mengerjakan maksiat. Jika film yang ditonton kemungkinan besar hanya untuk media hiburan,
dan tidak memiliki dampak apapun terhadap pertambahan ilmu dan peningkatan iman, rasanya akan lebih bijak jika kita mengalihkan menuju kepada amalan yang membawa maslahat bagi hidup kita. Jika musik yang didengar dirasa tidak memiliki manfaat atau bahkan syair-syairnya yang kerap menyesatkan, agaknya lebih bijak jika kita lebih memilih untuk mendengarkan murotal atau musik-musik yang bisa mengingatkan kita, membangkitkan keimanan, mengingatkan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan, membangkitkan semangat, serta sebagai media untuk ibadah. Bagi seorang muslim, tidak boleh ada satu detik pun yang tersia-siakan. Bagi seorang muslim, satu detik tidak boleh ada yang tersia-siakan. Tidak boleh ada satu desa napas pun yang tidak bernilai ibadah. Tidak boleh ada satu detak jantung pun yang tidak membawa manfaat. Ingat, detik-detik yang kita lalui adalah langkah mendekati ajal. Betapa ruginya jika usia kita yang singkat ini kita isi dengan isian yang sia-sia. Alangkah merugi orang yang menjadikan detik-detik usianya hanya untuk memuaskan nafsunya. Semoga kita tidak menjadi hamba yang merugi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengejarkan amal soleh. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Demikianlah motivasi Mr. Dedi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita sama-sama belajar untuk menghindari atau melawan virus 3F, food, fashion, and fun, dengan puasa, dengan selalu merenung, bermuhasabah, serta selalu bertadaruk dalam diri kita bahwa setiap detik-detik waktu yang kita ada dalam dunia ini, kita harapkan selalu bernilai ibadah yang nantinya akan menjadi tabungan akhirat buat kita. Jikalau kita tidak bisa mampu menjadi pensil untuk melukiskan kebahagiaan orang lain, marilah kita belajar menjadi penghapus yang bisa menghapus luka dan penderitaan orang banyak. Jikalau kita tidak mampu menggunakan tenaga kita, finansial kita untuk membantu orang lain, paling tidak kita doakan orang tersebut. Kita doakan orang lain dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya doa-doa yang kita langitkan kepada orang lain itu secara tidak langsung akan kembali kepada kita, terpantulkan kepada kita. Jikalau kita mendoakan orang-orang dengan doa yang baik-baik, maka doa itu pun akan tercerminkan kepada kita, dan kita akan bisa menjadi pribadi yang baik. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang baik dan hindari 3F, food, fashion, and fun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.